kreativitas dan berkarya. Kurangnya kesadaran untuk membeli software asli seperti ini lebih diperparah lagi dengan harga software yang masih tergolong mahal tadi. Masyarakat tidak sadar kalau software yang mereka gunakan itu telah memudahkan pekerjaannya, sehingga layak untuk dihargai dengan cara membeli software yang asli. Yang ketiga, sangat mudah untuk mendapatkan software bajakan. Ternyata untuk mendapat software bajakan teramat sangat mudah. Cukup dengan browsing di internet, maka kita bisa mendownload software bajakan. Banyak situs di internet yang menyediakan software gratis dan yang harus dilakukan oleh pengguna komputer hanya mendownloadnya untuk mendapatkan software yang diinginkan. Software bajakan juga ditemui di mall atau toko online yang dikemas dalam bentuk VCD atau DVD yang dihargai paling mahal sebesar Rp25.000 sampai Rp50.000. Harganya sangat jauh lebih mahal dibandingkan dengan software aslinya. Dalam hal pergaulan dengan teman pun kadang software bajakan bisa didapatkan, tinggal mengcopy software dari teman dan menginstalnya di komputer kita. Lalu, bagaimana hukum yang berjalan di Indonesia? Kurangnya penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pengguna software bajakan yang menjadikan masih banyaknya pengguna software bajakan. Padahal sudah ada undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 yang mengatur tentang perlindungan pelarangan investasi mengenai hak cipta dan karya intelektual, dan dalam pasal 72 ayat 3 disebutkan, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal Rp500 juta. Harus diakui, Indonesia masih tertinggal dalam hal penanganan masalah di bidang teknologi informasi, atau dengan kata lain, Indonesia kurang tanggap atas suatu hal yang baru terjadi. Walaupun tergolong baru, tetapi pengembangan teknologi tak terhentikan dan terus melesat maju. Untuk penanganan kasus di bidang IT, ada aparat khusus di Indonesia yang dibentuk untuk menanganinya, yaitu Polisi Siber. Polisi Siber sendiri merujuk pada satuan tim di bawah naungan dari Bareskrim Polri yang bertugas dalam hal penegakan hukum terhadap suatu kejahatan siber di Indonesia. Tim atau satuan tugas ini biasa disebut dengan Direktorat Tindak Pidana Siber. Namun sayangnya, penunjukan tersebut tidak diiringi dengan pembekalan pengetahuan tentang IT kepada polisi dalam menjalankan tugasnya. Maka yang terjadi saat ini sering jadi kebingungan polisi bila ada yang melaporkan kasus tentang masalah di bidang teknologi informasi. Kebanyakan mengusik kasus UIT yang jadi di sosial media, padahal pembajakan software termasuk cybercrime. Konon katanya, sekarang sudah ada satu instansi pemerintah yang membuat batasan yang jelas soal penggunaan software ilegal tersebut. Instansi pemerintah itu sudah memiliki komitmen menggunakan software ilegal di lingkungannya, sehingga bila ada kedapatan produk ilegal pada personel komputer karyawan, hal itu akan menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Solusi atas kasus ini. Banyak solusi yang dapat dilakukan seandainya masyarakat memiliki pemahaman dan kebijaksanaan yang lebih baik dalam menggunakan maupun memanfaatkan teknologi. Saat ini dilakukan dalam berbagai bidang dan berbagai lapisan masyarakat. Komisi pada teknologi dapat memberikan manfaat yang baik seandainya dilakukan dengan benar sesuai peraturan dan etika yang disepakati bersama. Perlu adanya kesadaran masyarakat bahwa software telah memudahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Karena itu, keberadaan software harus dihargai dengan cara membeli software yang asli berlisensi dari perusahaan pembuatnya. Untuk mengatasi harga software yang relatif tinggi, saat ini sudah banyak software yang bersifat open source yang memperbolehkan kita untuk menggunakannya dan menggandakannya selama tidak digunakan untuk komersil lainnya. Maka software open source ini gratis untuk digunakan oleh pemilik komputer. Software open source bisa didapatkan dengan mendownloadnya di internet atau bisa saling berbagi dengan teman yang memakai software open source. Selanjutnya, pemerintah harus memberikan penyuluhan dan pengetahuan mengenai pentingnya penghargaan kepada suatu kekayaan intelektual. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan cara pendidikan atau memberikan pelajaran etika terhadap teknologi informasi di sekolah. Lalu, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian harus melakukan pemeriksaan terhadap para penjual software bajakan
seperti di mal atau pasar, dan memeriksa perusahaan-perusahaan yang diindikasi menggunakan software bajakan. Tindakan ini harus lebih sering dilakukan agar penjual dan perusahaan tersebut ya. Sebaiknya, seiring dengan pemeriksaan yang sudah berjalan, pihak kepolisian juga harus terus menambah pengetahuan tentang teknologi dan memahami undang-undang hak cipta, sehingga polisi bisa dengan tepat menangkap pelaku software bajakan, bukan yang jadi adalah salah tangkap. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang tanya jawab dipandu oleh kelompok penyaji yang terakhir. Silakan untuk memandu tanya jawabnya. Saya tinggal mengambil nilainya aja. Baik, Bu. Untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya terkait tentang pelanggaran hak cipta atau di kasus pelanggaran hak cipta, dipersilahkan. Saya izin bertanya. Assalamualaikum. Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran. Oke, mungkin saya mau perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Fadli dari kelas A. Saya izin bertanya untuk kelompok sebelumnya ya yang mengusung hak cipta. Sebenarnya apakah suatu ciptaan itu perlu didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hak cipta atau enggak sih? Terus kemana kalau kita mau mendaftarkan ciptaan kita gitu? Nah, terus apa aja nih yang nggak boleh, yang nggak bisa kita dapetin perlindungan hak cipta yang kita nggak bisa dapetin itu? Gitu sih. Sebenarnya saya ambilnya di LP 3M yang di website-nya yang tahun 2020 dan 2016 sudah itu. Oke, silakan dilanjut aja ya tanya jawabnya. Oke, tadi terdengarkan ya suara? Ya, udah terdengar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau langsung dijawab atau ditampung dulu kalau pertanyaannya? Kalau misal langsung dijawab bisa sih, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Sadrina dari kelompok materi hak cipta. Tadi pertanyaannya kan suatu ciptaan itu perlu didaftarkan atau enggak ya untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Nah, tadi itu sempat dijelasin kalau ciptaan masa berlaku hak cipta tuh ada yang sejak pertama kali diterbitkan atau sejak pertama kali diumumkan. Nah, itu bukan sejak pertama kali didaftarkan. Jadi kalau misalkan kita menciptakan sesuatu itu sebenarnya nggak harus selalu didaftarkan ke hak cipta. Cuma pentingnya mendaftarkan hak cipta itu supaya di kemudian hari kalau misalkan ada sengketa terhadap suatu ciptaan itu kita punya bukti yang bisa kita bawa ke pengadilan kayak gitu. Terus untuk pertanyaan kedua tadi apa, maaf boleh diulang Mas? Tadi kan udah tuh pertanyaan berikutnya, kemana kalau kita mau daftarin hak cipta, terus apa aja yang nggak bisa kita daftarin, ciptaan apa aja yang kita nggak bisa daftarin gitu. Oke, kalau mendaftarkannya kemana itu tadi udah dijelasin. Kalau misalkan pendaftarannya itu bisa melalui bisa melalui Direktorat Jenderal. Nah, jadi Direktorat Jenderal ini nanti kita kayak masih dokumen-dokumennya, melengkapi dokumen-dokumennya itu ke Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia, atau ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu ada di Jalan Dan Mogot di Tangerang, Banten. Nah, nanti kalau misalkan kita udah serahin dokumen-dokumen yang diperluin, nanti dari Direktorat Jenderalnya itu bakal kasih keputusan paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Nah, nanti kalau misalkan permohonan kita itu udah diterima, itu bakal diumumin
di berita resmi ciptaan oleh Direktorat Jenderal itu sendiri. Kalau misalkan ciptaan apa yang nggak bisa didaftarkan itu ciptaan-ciptaan yang sekiranya kayak udah punya umum gitu. Jadi sesuatu kayak dongeng-dongeng atau mungkin cerita-cerita rakyat itu kan udah sesuatu yang dimiliki oleh umum gitu. Jadi itu biasanya hak ciptanya dipegang sama negara. Terus ada juga karya-karya yang nggak orisinil kayak cuma modifikasi atau segala macam, itu biasanya hak ciptanya nggak bisa didaftarkan gitu. Sama di luar dari karya seni, sastra, atau bahasa pemrograman komputer, di luar dari yang tadi pas presentasi disebutin, itu biasanya nggak didaftarkan hak cipta. Tuh. Apakah sudah jelas? Mungkin Anda udah cukup jelas ya. Makasih. Sama-sama. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi tentang hak cipta itu. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan aja ya. Kalau saya mau info aja buat teman-teman STI 2021 ya. Kalau kita di UNJ itu ada lembaga LPPM namanya. Nah, biasanya kalau ada penelitian dari dosen ataupun dari mahasiswa atau produk ya, atau project yang mungkin kalian hasilkan itu bisa dihakikan ya, diurus kekayaan intelektualnya via UNJ, dan itu tidak berbayar, itu gratis. Namun kita semacam kayak memberikan pelimpahan bahwa hak kekayaan intelektual itu adalah milik LPPM UNJ dan kita sebagai penciptanya gitu ya. Saya akan share ini contoh sertifikatnya ya, yang pernah saya ajukan dengan teman-teman STI 2020 ya. Sebentar. Saya di komentar kan, oh itu harus bisa Pak gitu ya. Makanya saya begitu tuh sebenarnya. Ya, tapi kan kalau sama narasumber ya aja kan. Nah ini. Saya ikuti aja walaupun sebenarnya saya udah tahu sih. Kan kamu bilang enggak Pak, di sistem kok begitu gitu. Sebentar ya. Ini saya lagi di ruang dosen, mohon maaf ya. Oke, ini. Nah, ini udah kelihatan? Udah tampil? Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, ini salah satu contoh haki atas nama saya dan mahasiswa. Kalau haki di UNJ itu hanya boleh diajukan oleh dosen ya, mau nggak mau nama pertama itu dosen gitu ya. Nah, kemudian mahasiswa. Nah, ini seperti ini, jadi kita pemegang hak ciptanya kita limpahkan ke UNJ karena UNJ yang membiayai, karena pengurusan haki itu sekitar 500 sampai 1 jutaan itu ada gitu. Jadi di UNJ itu berikan berikan gratis, tinggal kita menyiapkan berkas-berkasnya aja. Terus kita tetap sebagai pemegang atau penciptanya, pelimpahannya ke UNJ, nanti yang biayai UNJ, judulnya apa, kemudian tanggalnya apa gitu ya. Kemudian berlakunya itu selama 50 tahun selama diciptakan. Nah, ini Kak Olivia Zari ya dan kawan-kawan maksudnya. Nah, di sini walaupun di sini tertulis namanya 2, sebetulnya kita bisa lihat di lampirannya.
Jadi di sini ada sekitar 3 orang yang mengajukan haki ini. Ini adalah kalau nggak salah ini desain UI-nya aplikasi ya, kayak waktu itu kalau saya pribadi gitu ya, lebih senang memberikan tugas mahasiswa itu berupa project atau PBL gitu ya. Nah itu kayak mata kuliah kemarin kan ada aplikasi bergerak ya, bikin aplikasi Android. Nah jadi teman-teman STI 2020 itu ada yang ngumpulin desain Figma-nya gitu, UI-nya dari aplikasinya namanya Notice Me. Nah itu kita hakikan, itu boleh ya. Kita coba buka lagi filenya ya, apa aja ya waktu itu dikumpulin pas haki itu. Saya lupa ingat ini. Sebentar. Oke. Nah, ya, oke, kira-kira kemarin kayak gini ya. Ada link Google Drive-nya, ada link Figma-nya atau ini saya buatkan. Kemudian ini contoh aplikasinya ya, saya kumpulin selain form-form isian, terus juga ngumpulin ini ya, rekap dari aplikasi yang dibuat oleh si Olivia dan Firda waktu itu. Nah ini dihakikan karena saya udah nanya ini ada desainnya sendiri atau ngambil dari orang gitu. Nah ternyata itu bikin sendiri Bu katanya. Terus idenya juga sendiri dan juga aset-asetnya memang aset-aset yang bersifat free ya, free dan tidak ada license yang diklaim oleh orang lain gitu. Takutnya kan kita ngeklaim hak dari orang lain. Nah ini kayak gini contohnya kemarin. Nah, makanya teman-teman kalaupun ada nanti boleh hubungi dosen ataupun saya ataupun siapapun yang mungkin kalian ingin jadi dosen pembimbing. Nah nanti kita hakikan, haki itu nanti kalian dapat sertifikat resmi dari Kemenkumham gitu ya. Nah itu atas pelimpahan ke UNJ, diurus dan dibiayai oleh UNJ. Nah kita dapat sertifikat sebagai pemegang atau penciptanya. Terus fungsinya haki ini juga bisa sebagai SKPI kalian ya, surat pendamping ijazah ya, sertifikat pendamping ijazah, saya lupa ingat. Terus nanti juga ini berlakunya lebih lama ketimbang ketimbang sertifikat yang lain gitu karena dia berlakunya 50 tahun. Kemudian ini juga sertifikat ini resmi dari Kemenkumham. Ya banyak sih gunanya, juga guna buat kalian, guna juga buat prodi kayak kemarin kita akreditasi. Itu kan ditanya juga tuh karya mahasiswanya apa gitu. Nah, saya tinggal nunjukin aja ini ada nih haki atas nama mahasiswa gitu. Kayak gitu. Jadi betul-betul antara mahasiswa dan dosen itu saling bantu ya, sama prodi itu saling bantu. Nah, saya tinggal ngurusin ininya, biasanya itu saya yang daftarin ke UNJ. Oke, ini contoh real ya dari haki kita. Ini udah selesai. Oke. Nah, itu aja ya tentang contoh haki yang ada di UNJ. Kemudian ini lanjut nih untuk tugas kalian gitu ya. Di LMS itu sudah saya perbaharui, jadi pengumpulannya untuk yang setelah UTS ya, kalau ini undang-undang hak cipta memang tetap di sini, itu yang setelah UTS sesuai dengan yang tertulis di LMS ya. Nah ini udah ada UU ITE, pendirian bisnis, serba-serbi bidang IT, sertifikasi bidang IT, kemudian ada prinsip confidentiality dan privacy IT. Kemarin ada yang bertanya juga ya, belum saya jawab, Bu, kok ada yang nggak cocok bidangnya gitu ya. Paling yang nggak cocok itu adalah ini, kalau ini menurut saya masih cocok sih, satu ini saya gabung di sini bertiga. Nah ini 4 ini saya gabung ya karena ada materinya yang menurut saya itu terlalu mudah ya, terlalu dikit ya, kayak privacy IT. Nah kemarin teman-teman yang dapat di privacy IT kan agak kesulitan ya. Terus ada yang nanya saya, kalau saya saran cari aja dulu gitu ya. Biasanya kan di privacy IT itu kayak kita masuk ke suatu kantor, biasanya kan ada aturan-aturan privacy IT yang berlaku di kantor tersebut gitu ya. Nah kita cari aja sih kondisinya seperti apa, atau privacy IT yang ada secara global. Nah itu boleh kalian ambil ya
Setidaknya di mata kuliah etika profesi IT ini kan mata kuliahnya materinya kan global gitu ya, dan yang ringan-ringan aja sehingga cukup untuk sebagai pengetahuan kita aja. Nah kalau yang akan nantinya present ya nanti akan saya lihat sih mana sih yang lebih bagus materinya antara keempat ini. Biasanya 2 aja yang presentasi, yang lainnya nanti nggak presentasi tapi saya nilai dari video yang dikumpulkan ya. Kemudian ada lagi yang nanya ya, oh ya kan ini salah tulis nih ya. Yang ada studi kasus itu adalah studi kasus, yang tidak ada studi kasus dan penerapan berarti itu bukan studi kasus ya. Nah kalau ini oke, Sari, ini contoh ini studi kasus ya. Nah edit ya, contoh ini studi kasus. Selain dari itu cukup bikin video presentasi dan PPT-nya gitu ya. Nah ini studi kasus nih, karena dia real ya. Oke. Ada pertanyaan tentang pembagian tugasnya. Kalian sudah boleh upload dan saya perpanjang sampai tanggal 15 tanggal 15 atau Sabtu ini gitu ya. Kalau ini materi-materi, ini studi kasus ada 1. Ini materi dua-duanya tanggal 10. Ini studi kasus, ini juga studi kasus ada 2 di sini. Oke, itu aja. Terus saya sisakan 2 minggu terakhir di pertemuan kita. Saya sengaja ya, yang minggu terakhir ini saya gabung 4 karena materinya dikit dan tidak terlalu berat gitu ya. Nah itu cukup pengetahuan umum aja sehingga kita ada waktu untuk ngerjain project gitu ya. Makanya saya spare waktu yang agak beda untuk di akhir. Nah. Oke, mudah-mudahan sudah cukup jelas untuk tugasnya. Atau masih ada pertanyaan, silahkan. Nah ini studi kasusnya langsung merah-merah ya. Kayak gitu. Ya boleh, silakan Peter Chan. Itu kan baru ada perubahan terkait yang materi 1 hingga sekian itu, Bu. Berarti kita harus ngikutin semua dari situ. Ya, ngikutin yang di ini. Ngikutin yang ada di, kalau untuk kelompoknya kan udah ada pembagian kemarin ya yang saya kirim ke lewat ketua kelas. Sementara pengumpulannya sesuai yang ada di LMS. Udah saya tuliskan topiknya di sini. Siapa yang dapat topik ini, malah ngumpulinnya di submission tugas ini ya. Ini saya set aja teorinya ada 1 2 3, ini 1 2, ini 1 2 gitu ya. Nah kumpulinnya di sini. Sementara yang sudah bikin tugas nggak usah gitu ya. Kan tugasnya lebih gampang ya, lebih simpel. Ini nggak terlalu berat, cuman 1 kali aja. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nah, kalau seandainya tidak ada, saya cukupkan untuk hari ini. Kita cukup 2 SKS ya, tidak lama-lama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.